Saya Pridita Hermawan dengan NIM K0112311026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riwayat alamiah penyakit campak, di mana riwayat alamiah penyakit campak terdiri atas 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap prepatogenesis, di mana terjadi interaksi antara host, agent, dan lingkungan yang belum menyebabkan gejala klinis. Tahap yang kedua yaitu tahap inkubasi, di mana periode ini menjadi langkah bagi seseorang untuk terpapar virus campak hingga muncul gejala pertama. Periode inkubasi biasanya berlangsung selama 7-14 hari. Yang ketiga yaitu tahap dini atau awal patogenesis, di mana terjadi gejala awal dari infeksi yang mulai muncul. Gejala dari penyakit campak ini meliputi demam tinggi, batuk kering, pilek, mata merah, dan muncul bintik-bintik putih di bagian dalam mulut. Yang keempat yaitu tahap lanjut atau patogenesis, di mana ini merupakan puncak dari gejala penyakit yang lebih berat dan lebih khas. Hal ini ditandai dengan munculnya ruam merah dari sisi wajah hingga menyebar ke seluruh tubuh hingga kaki. Ruam ini muncul pada hari ketiga hingga hari ketujuh setelah gejala pertama. Selain itu, gejala lain yang dapat dirasakan dari adanya penyakit campak yaitu demam tinggi yang melebihi 40 derajat Celcius, infeksi telinga, diare, pneumonia, dan masih banyak lagi. Tahap akhir yaitu pascagenesis atau tahap akhir, di mana tahap ini merupakan tahap pemulihan. Terjadi penyembuhan yang ditandai dengan ruam yang mulai memudar, pengelupasan kulit halus, dan biasanya memiliki kekebalan terhadap virus. Namun ada juga yang memiliki gejala sisa seperti gangguan dan keterlambatan perkembangan setelah terjadinya campak. Perkenalkan, saya Juliana dengan NIM K011231010. Saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme penularan penyakit campak. Yang pertama itu ada agent atau penyebab. Agent penyebab campak adalah virus campak atau Milis virus. Virus ini menular melalui udara. Yang kedua ada reservoir. Reservoir untuk virus campak adalah manusia. Yang ketiga portal of exit atau pintu keluar. Portal of exit dari pintu virus campak adalah meledak saat batuk, bersin, atau berbicara. Yang keempat, ada mode of transmission. Campak ditularkan melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau melalui udara. Yang kelima, ada portal of entry atau pintu masuk. Pintu masuk virus ke tubuh orang yang sehat adalah melalui saluran pernapasan. Yang keenam, ada susceptible host atau individu yang rentan terhadap campak adalah mereka yang belum divaksinasi atau belum pernah terinfeksi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rifka Sari dengan NIM K011231035. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan siapa yang berisiko terkena campak atau menyeluruh. Yang pertama itu bayi dan balita. Anak-anak di bawah 5 tahun, terutama bayi berusia di atas 1 tahun, lebih rentan terhadap campak karena sistem kekebalan mereka masih belum lengkap, dan bayi yang tidak mendapatkan vaksinasi campak berisiko tinggi terkena penyakit ini. Yang kedua, remaja dan dewasa muda. Orang-orang yang belum mendapatkan vaksinasi campak kedua seperti remaja dan dewasa muda juga berisiko tinggi. Yang ketiga, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Orang dengan sistem kekebalan yang lemah seperti leukemia dan infeksi HIV sangat berisiko mengalami komplikasi campak. Yang keempat, wanita hamil, di mana wanita hamil yang tidak kebal terhadap campak berisiko melahirkan prematur atau memiliki bayi dengan berat lahir rendah. Yang kelima, orang tinggal di area padat penduduk. Anak yang tinggal di area padat penduduk juga lebih rentan terhadap penularan campak karena kontak yang lebih banyak dengan orang lain. Yang keenam itu orang yang belum menerima vaksinasi. Jadi siapapun yang belum menerima vaksinasi campak berisiko tinggi terkena penyakit ini. Selanjutnya adalah upaya pencegahan dan pengendalian campak berdasarkan 5 level prevention. Yang pertama itu health promotion, yang dimana kita melakukan kampanye edukasi melalui media massa seperti televisi, radio, dan media sosial. Kampanye edukasi dapat dilakukan untuk memberikan informasi tentang campak, gejala, cara penularan, dan pentingnya vaksinasi. Lalu yang kedua adalah penyuluhan kesehatan yang dapat dilakukan di sekolah, tempat kerja, ataupun komunitas untuk meningkatkan pemahaman mereka
tentang campak dan cara pencegahannya. Lalu yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan forum diskusi. Masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan campak seperti menjadi agen penyuluhan atau membantu dalam pelaksanaan program vaksinasi. Lalu yang keempat ada peningkatan akses informasi yang dimana kita menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses tentang campak melalui website, leaflet dan hotline kesehatan yang dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya adalah pencegahan yang kedua yaitu specific protection yang dimana yang pertama itu dengan memberikan imunisasi dengan vaksin MMR kepada anak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Vaksinasi adalah cara yang paling efektif untuk mencegah campak. Lalu yang kedua dengan karantina, di mana kita mengisolasi penderita campak untuk mencegah penularan ke orang lain. Baik, selanjutnya adalah early diagnosis and prompt treatment, yang dimana itu yang pertama dengan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dengan mendeteksi dini gejala campak seperti demam, batuk, dan ruam untuk mencegah penyebaran yang lebih lanjut. Lalu yang kedua dengan pengobatan suportif, yaitu dengan memberikan perawatan yang sesuai untuk mengatasi gejala dan mencegah komplikasi, seperti memastikan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat. Di Indonesia dan 23 kelas Kesmas A. Di sini saya akan melanjutkan poin yang dibahas oleh teman atau rekan saya dari kelompok campak, di mana pada subbab ini yaitu upaya pencegahan dan pengendalian campak. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada poin disability limitation. Di sini terdapat 2 poin dari disability limitation. Yang pertama yaitu perawatan intensif bagi pasien dengan komplikasi serius akibat campak, tentunya seperti pneumonia dan encephalitis. Nah, poin kedua yaitu pemberian vitamin A untuk mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan pemulihan dari pasca terkenanya penyakit campak. Nah, untuk yang poin rehabilitation dalam level prevention, yaitu poin terakhir, yaitu ada pemberian program rehabilitasi fisik untuk membantu pasien kembali ke aktivitas normal sebelum mereka terkena campak. Jadi pasien yang terkena campak mungkin setelah sembuh itu bisa diarahkan untuk melakukan rehabilitasi agar dapat kembali melakukan aktivitasnya sebelum kena penyakit. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa program yang kami sarankan terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit campak. Program yang kami sarankan yaitu Sapu Campak, Vaksin Dulu, Aman Selalu. Apa program tersebut? Program ini merupakan bentuk dari program pencegahan dan pengendalian yang kami tawarkan sebagai bentuk kampanye sosial dan pendekatan komunitas dengan tema tersebut. Kata sapu campak menggabungkan kata sapu yang menggambarkan upaya untuk menyapu bersih atau menghilangkan campak melalui tindakan yang proaktif. Ini menyiratkan aksi yang besar-besaran untuk menghapus campak dari komunitas. Sedangkan kata vaksin dulu, aman selalu memberi kesan yang optimis bahwa dengan cakupan vaksin yang merata, merespon wabah dengan tanggap terhadap kondisi sekitar, tujuan akhirnya adalah terbebas dari ancaman wabah campak. Ini menyeratkan hasil akhir dari upaya pencegahan dan pengendalian yang kuat. Selanjutnya, siapa saja sasarannya? Program ini kami fokuskan pada upaya kekebalan campak pada komunitas, seperti para orang tua yang memiliki anak, sehingga dilakukan program kampanye yang tidak hanya melalui pendekatan komunitas, namun kampanye ini bisa berjalan secara kontinu di media sosial. Mengapa program ini kami sarankan? Cara utama yang komprehensif untuk mencegah penyebaran campak adalah dengan pemberian vaksinasi. Campak itu sangat menular, tetapi dapat dicegah dengan vaksin yang efektif. Program ini menargetkan anak-anak sejak usia dini dengan vaksinasi campak sebagai bagian dari program imunisasi yang rutin. Yang kedua, selain di media sosial, kampanye bisa dilakukan secara langsung melalui pendekatan yang berbasis komunitas.
Kami menyarankan tim untuk turun langsung ke lapangan, khususnya di daerah terpencil, dan memberikan informasi dan akses kepada masyarakat yang kurang terpapar dengan informasi kesehatan. Yang ketiga, kampanye diberi dengan mitra sasaran adalah orang tua. Jika anak-anak kurang memahami apa yang disampaikan, maka orang tua berperan besar dan bertanggung jawab terhadap kesehatan anak-anak di masa depan. Selanjutnya, menguatkan surveillance berbasis masyarakat menjadi faktor pendukung dalam merespon wabah secara cepat. Masyarakat akan diberi pelatihan dasar mengenai gejala dari campak sehingga mereka bisa mengenali potensi kasus yang lebih awal. Dan yang terakhir, untuk program ini bisa berjalan secara tepat, libatkan tokoh masyarakat seperti kepala desa, pemimpin agama, dan tenaga kesehatan yang terstruktur untuk menjadi duta vaksin.